Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Kita masih di bab fa'il. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan fa'il dhahir. Di hari ini lanjutan kita akan masuk di pembahasan fa'il berupa dhamir. Qala Abu Anas hafizahullahu ta'ala sanian, yang kedua, al-fa'ilul mudmar, fa'il berupa dhamir. Yang kedua, fa'il berupa dhamir. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wal mudmaru itna asyara. Dhamir itu ada 12. Antum fokus kepada dhamirnya ya, supaya nanti kalau antum dapat itu berarti fa'il. Dhamir yang menjadi fa'il itu 12. Dan ingat, kalau fi'ilnya tidak perlu antum anak kasih tahu kan. Pasti fi'ilnya fi'il apa? Maklum. Karena namanya fa'il itu fi'ilnya apa? Maklum. Iya kan Mas Ibrahim? Iya. Nahu qaulika, contohnya ucapan kamu, darabtu. Mana fa'il? Tu. Iya kan? Fa'il berupa apa ini? Dhamir. Wa darabna. Mana fa'il? Nah. Wa darabta. Mana fa'il? Wa darabti. Wa darabtuma. Wa darabtum. Wa darabtunna. Wa daraba. Ini fa'ilnya tidak ada dalam lafaz. Berarti pasti siapa? Dhamir mustatir. Dhamir yang disembunyikan. Kalau doroba yang disembunyikan huwa. Yang disembunyikan siapa? Huwa. Wa dorobat. Mana fa'il? Dhamir yang disembunyikan. Apa kira-kira yang disembunyikan? Hiya. Jadi kalau ada dorobat, ada alif, ada tak sukun, berarti yang disembunyikan hiya. Kenapa bisa? Karena itulah yang menunjukkan perempuan. Tak sukun itu, tak yang sukun itu menunjukkan pelakunya siapa? Perempuan. Pelakunya perempuan. Wadoroba mana fa'il? Wadoroba mana fa'il? Alif. Itu ada alif itu yang berdiri. Itu fa'ilnya. Wadorobu mana fa'il? Wow. Wadorobna mana fa'il? Na. Nanti inilah yang akan menjadi fa'il. Paham nih? Saya ganti kata, tetap antum bilang fa'ilnya itu. Misalnya saya ganti kata. Saya ganti kata ya, menjadi akroma. 4 huruf. 4 huruf. Akromtu, mana fa'il? Akromta. Akromna. Akromti. Akromtuma. Akromtum. Akromtunna. Akroma. Akroma. Dhamir mustatir. Apa artinya mustatir? Dhamir yang disembunyikan. Jadi kalau tidak ada bentuknya di lafaz, bilang disembunyikan. Bilang disembunyikan. Iya. Terus yang disembunyikan apa kalau akroma? Huwa. Akromat. Dhamir mustatir. Apa yang disembunyikan? Hiya. Kalau pakai tak berarti perempuan. Iya. Akroma. Alif. Akromu. Akromna. Dipahami nih? Mudah sekali. Ganti kata, fa'ilnya tetap dhamir itu. Ganti kata, fa'ilnya tetap dhamir yang disebutkan itu. Jelas ya? Jelas untuk sementara? Ini matan. Tinggal syarah. Di syarah baru akan lebih dirinci tadi itu. Dhamir ada yang mustatir, ada yang sembunyi.
Terus ada yang tidak tersembunyi di syarah, insyaallah. Kata beliau, asy-syarhu, penjelasan. Lamma faragol musonnifu, lamma tatkala faragol musonnifu, musonnif penulis, farago selesai. Tatkala penulis selesai, minal kalami dari berbicara alal fa'ilid dhahiri, atas fa'il yang dhahir, syar'a, belum mulai fi dzikril fa'ilil mudmar, dalam menyebutkan fa'il yang berupa dhamir. Dalam menyebutkan fa'il yang berupa apa? Dhamir. Wal fa'ilul mudmar awid dhamir, fa'il yang berupa mudmar atau dhamir. Sama saja ya, antum mau bilang dhamir atau apa? Mudmar. Sama, itu dua nama yang sama. Fa'il yang berupa dhamir, huwa ismun, dia adalah isim. Yakumu makomal fa'ilid dhahir. Masya Allah. Dia adalah isim yang yakumu menduduki makom kedudukan al-fa'il ad-dhahir. Ini faedah bagus ini, bagus. Jadi fa'il dhamir adalah dia isim juga. Isim juga. Cuman kan antum sudah tahu di buku dasar kan, dhamir itu isimnya apa? Mabni atau mu'rab? Mabni. Kan begitu? Dia isim mabni, enggak berubah. Jadi dia adalah isim yakumu yang menduduki makomal fa'il, kedudukan fa'il ad-dhahir, kedudukan fa'il yang dhahir. Artinya yang gini, nanti kalau ada dalam baca kitab, kalau antum sudah dapat fa'il dhamir, tidak mungkin dhahir ada. Karena dia ini menduduki. Kedudukannya siapa? Dhahir. Pengganti dari dhahir. Paham kan? Jelas ini. Misalnya ya, bukti nyata dalam hal ini adalah ketika antum katakan yakumu zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Ya kan? Zaid berdiri. Tapi di contoh lain saya bisa begini. Zaidun yakumu. Mana fa'il? Mana fa'il? Jangan bilang Zaid. Kan tidak mungkin Zaid. Karena fa'il itu apa pengertian kemarin? Isim marfu yang sebelumnya ada fi'il. Sebelumnya ada fi'il. Ini setelahnya. Berarti otomatis ini bukan fa'il. Bukan fa'il. Kan begitu? Sekarang mana fa'il? Fa'ilnya berupa apa? Dhamir. Apa dhamirnya? Huwa. Yang kembali kepada Zaid. Ini fa'il huwa ini menduduki ini dhahir. Paham pengertian penulis tadi? Dia adalah isim yang menduduki kedudukannya apa? Fa'il dhahir. Jadi ini huwa menduduki kedudukan fa'il dhahir. Paham maksudnya? Dipahami nih? Jadi kalau sudah ada dhamir tidak jadi dhahir. Tidak bisa ketemu, tidak bisa berkumpul. Dipahami nih? Dalam kalimat nanti. Darabtu Zaid. Mana fa'il? Tuh, ini fa'il. Pertanyaan saya, bisa enggak Zaid jadi fa'il? Apa? Kenapa tidak bisa? Ya enggak boleh ada dua. Kalau sudah ada dhamir berarti enggak bisa dhahir. Paham kan? Karena ini dhamir menduduki kedudukannya siapa?
dohir. Kalau sudah ada yang mendudukinya, tidak boleh lagi istilahnya. Paham Fudail? Nah, itu pengertian tadi. Itu pengertian yang disebutkan oleh penulis. Nah, wahwa ala nau'ain. Dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Nah, ini penting sekali ini. Dia itu terbagi dua. Ada barizun wa mustatirun. Ada domir bariz dan ada domir mustatir. Sekarang tinggal kita pahami apa itu bariz, apa itu mustatir. Bariz artinya nampak, kelihatan. Mustatir, sudah tahu bariz? Apa itu bariz? Nampak, kelihatan. Paham ini? Sementara mustatir lawannya, apa itu? Tidak nampak, tidak kelihatan. Paham ini? Ketika saya katakan dorobtu, mana domir? Tu, kan begitu. Bariz atau mustatir? Kenapa bariz? Nampak. Paham kan? Atau saya bilang begini, ana ko imun. Mana domir? Mana domir? Mana domir? Ana. Saya, ana itu domir. Bariz atau mustatir? Kenapa bariz? Ya kelihatan. Jadi kapan kelihatan? Jadi itu mau dia berdiri sendiri begini atau begini. Yang penting kelihatan. Jangan antum kira bukan. Paham ini? Iya. Bisa juga mustatir. Saya bilang Zaidun yakumu. Contoh itu tadi. Zaidun yakumu. Paham ini? Yakumu. Mana failnya? Domir kan begitu. Mustatir atau bariz? Kenapa bilang mustatir? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, sekarang misalnya saya bilang begini. Saya buat di af'alul khamsah. Yaktubani. Mana fa'il? Mana fa'il? Alif. Kan nun ini alamat rofa. Yaktubani mana fa'il? Alif. Mustatir atau bariz? Kenapa bariz? Ada dalam lafaz. Jadi kalau kelihatan, jadi tidak harus berharokat. Paham ini? Saya bilang lagi. Dorobu. Dorobu. Mana fa'il? Wow. Mustatir atau bariz? Kenapa dibilang bariz? Kelihatan dalam lafaz. Jadi kalau kelihatan namanya apa? Bariz. Kalau tidak kelihatan, mustatir. Dipahami ini? Sudah paham bariz sama mustatir? Siapa yang belum paham? Ini pembagian dasar. Di buku sebelumnya tidak ada. Karena masalah ini kalau dikasih di buku dasar. Yang mati dijelaskan. Paham tak? Jadi di buku sebelumnya dihilangkan sengaja. Belum saatnya. Di sini buku kedua disebutkan. Karena sudah saatnya. Karena antum sudah paham domir itu bagaimana. Jelas ini kan? Jelas ini? Mantap. Jadi wahuwa ala nau'ain dia terbagi dua. Barizun wa mustatir. Ada yang bariz dan ada yang mustatir. Sekarang tinggal kita lihat fa'il bariz. Fa'il mustatir. Wal al-fa'ilud domirul bariz. Fa'il berupa domir bariz. Atal musannifu bi amsilatin lil fa'ili. Penulis mendatangkan atau mendatangkan. Penulis mendatangkan
biamsilatin dengan contoh-contoh lil fa'ili untuk fa'il. Penulis mendatangkan dengan contoh-contoh untuk fa'il. Indama yakunu domiron barizan, ketika dia menjadi, yakunu menjadi, ketika dia menjadi domiron barizan, domir bariz. Ketika dia menjadi domir bariz, muttasilan yang bersambung bi fi'ilihi dengan fi'ilnya. Penulis jadi contoh penulis itu belum mencontohkan domir bariz ketika bersambung dengan fi'il. Wahwa dan dia adalah ta'ul fa'il, ta' fa'il, ya kan? Ta' fa'il kan dorobta, dorobtu, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, itu namanya ta' fa'il. Wana al fa'ilin dan na fa'ilin menunjukkan banyak pelaku. Na tadi dorob na, ya kan? Fa'ilnya na. Wa alif litnain dan ada alif yang menunjukkan atas dua. Doroba. Wa wawul jamaah ada waw jamaah. Dorobu. Wa nunun niswah dan nun niswah. Penulis jelaskan sedikit makna ta. Kata beliau wa ta'ul fa'ili, ta fa'il, ta yang menjadi fa'il, ta'titu, ta fa'il, ta'ti datang, ta'ti datang. Lidalalati alal mutakallimi, untuk menunjukkan atas orang yang berbicara, al-wahid, dalam keadaan dia sendiri. Jadi ta itu macam-macam penunjukannya. Ya, jadi tafa'il itu kan banyak. Tafa'il ini banyak. Bisa menunjukkan seorang yang berbicara, yaitu kalau dibaca apa? Tu. Iya kan? Kalau dibaca apa? Tu, itu seorang yang berbicara, saya. Iya, seorang yang berbicara. Awil mutakallim al-wahidati, atau seorang perempuan yang berbicara waktu dia sendiri. Iya kan? Karena tu itu bisa siapa? Bisa saya laki-laki, bisa juga saya perempuan, bisa. Misalnya Ahmad bilang dorobtu, Khadijah bilang dorobtu, sama. Jadi tu itu berserikat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini secara makna saja. Nah contoh ana dorobtu. Perhatikan pada kata tu, itu saya artinya. Karena orang yang berbicara, orang pertama. Orang pertama. Wa ta'tilid dalalati alal mukhatab. Datang juga untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Laki-laki. Nah contoh anta dorobta. Siapa ini? Apa artinya ini berarti? Apa artinya? Kamu, bukan lagi saya. Kalau tu, saya. Kalau tak, kamu. Tapi kamu siapa di sini? Kamu laki-laki. Wa ta'ati dan datang juga lidalalati untuk menunjukkan. Lihat bahasanya berulang ya. Alal mukhotobati, atas perempuan yang diajak bicara. Nah contoh anti dorobti. Apa maknanya ti fadl? Siapa, apa artinya? Kamu perempuan. Ti kamu perempuan. Ini Masya Allah penulis kasih ya dasar. Kalau tu saya laki-laki atau perempuan. Kalau tak kamu laki-laki. Kalau ti kamu perempuan. Terus wa ta'tilid dalalati alal mukhatabaini awil mukhatabataini. Dua. Dan datang menunjukkan ala atas al mukhatabain, dua laki-laki yang diajak bicara. Awil mukhatabataini
atau dua perempuan yang diajak bicara. Jadi bisa juga seperti itu. Contohnya apa? Nah contohnya antuma dorobtuma. Kalau dibilang dorobtuma berarti berapa orang? 2 orang. Bisa siapa? Laki-laki, bisa juga apa? Perempuan. Paham rincian maknanya ini? Jadi dorobtuma, kalian berdua memukul. Kalian berdua memukul. Terus wa ta'tilid dalalati ala jam'il mukhatabin, dan datang menunjukkan atas banyak laki-laki yang diajak bicara. Bisa juga itu tuh tak menunjukkan banyak laki-laki yang diajak bicara. Perhatikan artinya. Nah contoh antum dorobtum, apa artinya ini? Kalian laki-laki memukul. Kalian laki-laki memukul. Wa ta'tilid dalalati ala jam'il mukhatabati, dan datang untuk menunjukkan atas banyak perempuan yang diajak bicara. Bisa. Nah contoh antunna dorobtunna. Apa artinya ini? Kalian perempuan memukul. Kalian perempuan. Sementara wana al-fa'ilin. Sementara na al-fa'ilin. Ta'atilil mutakallimil muta'addid. Datang untuk menunjukkan orang yang berbicara banyak orang. Menunjukkan orang yang berbicara banyak orang. Awil wahid atau satu al-mu'adzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Jadi ini jalan keluar yang sangat bagus pengetahuan dasar ini. Kan Allah kadang katakan dirinya dengan lafaz na. Nah, apa artinya itu na? Apakah Allah itu banyak? Paham ini? Apakah Allah itu banyak? Ya kan di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu. Kalau tu berarti saya. Kan begitu? Tapi masalahnya kalau dibilang na. Paham ini? Walaqad khalaqnal insana khalaqna. Nah, apa artinya? Apakah Allah banyak? Tidak. Ini dua maknanya. Nah itu bisa menunjukkan banyak orang. Bisa juga menunjukkan apa? Satu yang mengagungkan dirinya. Allah mengagungkan dirinya. Sehingga Allah lafadzkan dirinya dengan kata apa? Nah, itu makna nanti. Pemahaman dari bahasa. Iya. Nah contoh nahnu dorobna. Nahnu dorobna. Mana failnya? Nah. Wa alif litnain. Berikutnya lagi ada alif litnain. Apa artinya alif litnain? Ta'ti lidalalati alal ghaibaini, datang untuk menunjukkan atas dua laki-laki yang tidak ada di hadapan kita, yaitu orang ketiga. Jadi alif itu fungsinya orang ketiga. Bisa. Nah contoh az-zaidani doroba. Dua zaid mereka memukul, dua orang itu memukul. Paham ini kan? Iya, dia memukul. Orang ketiga. Wa ta'tilid dalalati 'alal ghaibatain. Masya Allah. Datang juga untuk menunjukkan dua yang gaib tapi perempuan, ghaibatain. Perempuan. Iya. Contoh al-hindani dorobata. Kalau antum bertanya gimana cara membedakannya dua perempuan, dua laki-laki? Itu taknya. Kalau laki-laki doroba. Kalau perempuan dorobata. Paham ini? Nah, itu bedanya. Kalau perempuan selalu ada taknya. Terus kata beliau, wawawul jamaah. Sementara waw jamaah
ta'ti lidalalati alal ghaibin. Kalau wau jamaah datang lidalalati untuk menunjukkan alal ghaibin atas laki-laki yang gaib. Orang ketiga, mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Nah contoh, Zaidun dorobu Zaid. Az-Zaidun, mereka banyak Zaid. Dorobu, mereka memukul. Mereka memukul. Terus wanunul inath, sementara nun inath. Nun inath, ta'ti datang. Lidalalati untuk menunjukkan alal ghaibat. Atas ghaibat. Apa artinya ghaibat? Laki-laki. Para perempuan yang gaib. Tahu para perempuan yang gaib? Maksudnya orang ketiga tapi perempuan. Kalau tadi laki-laki. Nah contoh al-hindatu dorobna. Al-hindatu dorobna. Mana dia? Mana dia? Nah itu menunjukkan apa? Mereka perempuan. Jadi ini nanti di terjemahan kita perlu ini. Kita perlukan dalam terjemahan. Tu saya, na kami. Ya kan? Tadi seterusnya. Ta, ti, tuma, tum, tunna. Paham ini? Itu kita perlukan dalam terjemahan. Selesai penyebutannya. Fakullu ma dzukira. Fakullu ma dzukira. Maka setiap yang disebutkan. Minat domair dari domir-domir tadi. Yu'rabu di i'rab. Di i'rab. Fi mahalli raf'in fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Kenapa kita tidak bilang fa'il saja langsung? Kenapa kita bilang berada dalam kedudukan rofa? Ini cara mengucapkan. Kalau mu'rob langsung bilang fa'il. Kalau mabni berada dalam kedudukan. Jangan pernah bilang langsung fa'il. Cara mengucapkannya itu yang penting. Jadi kalau Zaidun misalnya. Ja'a Zaidun. Zaidun fa'il marfu. Begitu. Kalau domir. Jangan bilang ini. Fi mahalli raf'in fa'il. Kalau mabni begitu caranya. Semua kata yang mabni. Tidak harus domir. Biar nanti isim isyarah. Isim mausul. Semua yang mabni. Bilang fi mahalli raf'in fa'il. Cara mengucapkannya itu. Li'annaha mabniyah. Kenapa antum bilang fi mahalli raf'in fa'il? Karena dia hukumnya apa? Mabni. Wahiyya tubna ala ma sumi'at alai. Maka dia mabni. Maka dia dimabnikan ala di atas ma apa yang sumi'at alai. Dia didengar di atasnya. Dia dimabnikan di atas apa dia didengar di atasnya. Iya, tergantung. Ada yang di atas dhamma, ada yang fathah, ada yang di kasroh. Tergantung, pokoknya antum dengar di orang Arab apa? Karena ini namanya kata mabni sebagaimana dilewati di kitab sebelumnya. Dia kata yang memiliki satu keadaan. Tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Iya. Maka alat dom di atas dhammah. Inkanat madmumatan jika dia memang didengar dari orang Arab dhammah. Wa alal fathi di atas fathah. Inkanat maftuhatan jika dia memang didengar dari orang Arab apa? Di fathah. Wa alal kasri dan di atas kasro. Inkanat maksurotan jika didengar dari orang Arab dia di kasro. Wa alal sukun dan di atas sukun. Inkanat sakinatan jika didengar dari orang Arab apa? Sukun. Berarti tergantung antum dengarnya apa? Dari orang Arab. Karena ini satu kali didengar. Kapan antum misalnya dorob tu. Oh kalau saya pasti dhamma. Bilang dhamma selama-lamanya sampai kapanpun. Dorob ta kamu laki-laki. Oh ta berarti pasti fathah. Dipahami nih? Paham Mas Ibrahim? Yakin? Kang Ian? Yakin.
Kak Erik, Bang Panji, jangan bilang paham kalau tidak. Jadi tergantung, antum dengarnya dia di mana, dia apakan. Kalau doma, doma, kalau sukun, sukun, kalau fathah, fathah. Paham kan? Kalau kasro, kasro, tergantung. Iya, fatakulu, contoh ya, fatakulu fi irobi nahwi, maka kamu katakan pada irobnya contoh dorobtu. Apa antum bilang apa ini? Dorobtu fi'ilun madin, kan dorobtu kan fi'il madi, mabni ala sukun. Itu fi'il madi, mabni di atas apa? Sukun. Itu urusannya sorof itu. Karena di sorof kan sudah dikasih tahu. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat, maka mabni di atas sukun. Kan itu di sorof itu. Fi'il madi, mabni di atas sukun. Wata, ta'nya apa? Tak maksudnya at-ta'u kan satu kata tadi tidak bisa dibilang watu. Kan tidak bisa watu. Anda bilang apa? Wata, maksudnya wata sini siapa? Tu tadi yang ada di dorob tu. Dan ta, domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Muttasil artinya bersambung. Domir yang bersambung. Mabni ala dom. Mabni di atas apa? Doma. Fi mahalli rof'in fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Sampai nyantum? Fadel? Paham saudara? Jadi itu apa itu? Domir? Mustatir? Masya Allah. Iya, orang lihat buku, dia menghayal. Pandangan kosong ke depan. Mana yang saya baca saudara? Nggak tahu, lagi di kampung. Siapa namanya? Azhar. Azhar. Azhar, orang mana Azhar? Sulawesi Barat. Di mana ini? Apa? Kasih keras, kasih keras. Di bawahnya Majene. Siapa saya enggak tahu peta. Iya. Di mana kampungmu? Sendana, Sendana. Jangan kau menghayal. Konsentrasi. Gitu luput. Banyak sekali dia luput. Kan dari tadi pandang kosong. Hati-hati kok. Nah itu mata putihmu, hilang mata hitam. Yang menghayal. Nggak lari itu kampungmu. Jadi saya baca dari tadi dorob tu, dia nggak lihat. Makanya dia bilang dorob tu, mana failnya? Domir mustatir. Itu masalah. Paham Azhar? Masalah hidupmu itu Azhar. Nah, perhatikan baik-baik. Dorob tu saya baca ulang karena Azhar lagi menghayal. Dorob tu fi'il madi mabni ala sukun. Dorob. Jadi fi'il madi mabni di atas apa itu? Sukun. Wata dan ta yaitu tu. Wata dan ta itu domirun muttasil. Dia adalah domir yang bersambung. Domir yang bersambung. Mabni ala dom. Mabni di atas doma. Fi mahalli rof'in fa'in. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Jadi domirnya bukan mustatir Azhar. Saudaraku tercinta. Bukan mustatir. Nah ada tu. Paham saudaraku? Paham ini. Sudah kembali nyawanya? Sudah? Alhamdulillah. Selesai. Jadi ini satu contoh ya. Satu contoh. Berarti kalau antum ditanya. Apa i'rabnya dorobta? Kan itu boleh contohkan tu. Kiaskan. Kiaskan ini. Antum ditanya i'rabnya dorobta. Antum bilang apa? Antum bilang apa ini? Dorobta. Iya. Dorobta. Dorob
fi'il madi mabni ala sukun. Kan sama. Ta. Jangan bilang ta, bilang apa? Atta. Karena kalau satu huruf bilangnya atta. Apa? Domir muttasil mabni alal apa? Fathah. Tadi dhamma. Jadi kan beda. Jadi tergantung ini. Harokatnya apa? Langsung bilang mabni alal fathi. Terus fi mahalli raf'in. Ini keunggulannya penulis. Penulis cuma i'rab satu, sisanya antum lakukan. Samakan. Karena ada juga di sana pensyarah yang meluas. Di i'rab satu persatu. Padahal kan sama. Tidak perlu itu diulang. Supaya tidak panjang. Jadi misalnya antum dapat ta begitu. Dapat ti. Seperti itu lagi. Bedanya mabninya di atas apa. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ya? Jelas. Selesai. Berikutnya kita selesaikan yang mustatir. Karena mustatir lebih mudah lagi jadinya. Al-fa'ilud domirul mustatir. Fa'il yang berupa domir mustatir. Fa'il yang berupa domir apa? Mustatir. Fa'il lam yakunil fa'ilu isman dhahiran. Fa'il lam yakun. Jika tidak ada. Jadi yakun di sini bermakna ada. Itu antum lihat yakun. Karena bisa diartikan ada, bisa diartikan menjadi. Itu nanti urusannya di buku lebih tinggi lagi. Karena dia bisa bermakna menjadi, bisa bermakna ada, adalah dulu. Macam-macam terjemahannya. Itu nanti diolah di buku lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang tulis dulu saja artinya. Itu paling pokok kalau kita sebagai pemula. Kata beliau, fa'ilam yakun, jika tidak ada. Lam tidak. Jika tidak ada, al-fa'ilu fa'il. Isman dhahiron berupa isim dhahir. Wala tidak pula domiron barizan. Jadi tidak ada isim dhahir, tidak ada juga domir bariz. Paham ya? Tidak ada fa'il berupa isim dhahir. Tidak ada pula fa'il berupa domir, tapi domir apa? Bariz. Kan fa'il harus ada. Itu ini masalahnya. Maka apa? Fahuwa domirun mustatir. Maka fa'ilnya berupa apa? Fa'ilnya berupa apa? Domir mustatir. Laisa lahu wujudun dhahirun fil kalam. Laisa lahu, tidak ada baginya wujud, bentuk. Tidak ada baginya bentuk dhahirun yang nampak. Tidak ada bentuk yang nampak fil kalam, dalam kalam. Dalam kalam. Wa innama, dan tiada lain, yuqaddaru, dia ditakdirkan. Dia ditakdirkan, dia disembunyikan. Ditakdirkan dalam persembunyian ala hasabil makna, sesuai dengan makna. Ini dia atau dia laki-laki atau dia perempuan. Tergantung nanti maknanya. Dan nanti insya Allah ada tanda di lafaz. Ada tanda di lafaz. Nah contoh. Zaidun dhahaba. Siapa yang disembunyikan? Huwa atau hiya? Huwa. Iya kan? Hindun dhahabat. Apa yang disembunyikan? Hiya. Penulis tadi bilang sesuai dengan makna. Sebenarnya bisa juga sesuai dengan lafaz. Karena kalau pakai tak sukun berarti hiya. Paham kan? Kalau pakai tak sukun berarti siapa? Hiya. Kalau tidak pakai, kan gampang jadinya. Paham ya? Jadi bisa sesuai lafaz, bisa juga sesuai makna. Tergantung. Iya. Fal fa'ilu maka fa'il. Di contoh ini tadi. Lihat ai, yaitu Zaidun dhahaba huwa. Hindun dhahabat hiya. Paham kan? Ada tak dan tidaknya itu menunjukkan nanti huwa atau hiya. Fal fa'ilu maka fa'il. Domirun mustatirun. Domir yang mustatir. Disembunyikan. Takdiruhu, takdirnya. Huwa ya'udu ala Zaidin. Yang kembali kepada Zaid. Yang kembali pada Zaid.
fil fi'lil awwali, pada fi'il yang pertama. Pada fi'il yang pertama. Wa takdiruhu hiya, dan takdirnya hiya, ya'udu ala hindin, yang kembali kepada Hind, fil fi'li tsani, pada fi'il yang ke pada fi'il yang ke dua. Terus beliau bilang wala yakhruju takdirud dhamiril mustatir an hadaini fi kulli fi'lin madin. Masya Allah. Faedah penting sekali karena baru madi dikasih. Nanti di kitab berikutnya di mudhari'nya. Di mana disembunyikan di mudhari? Insya Allah di kitab berikutnya. Kita pelan-pelan. Ini fi'il madi dulu. Kata beliau wala yakhruju, dan tidak akan keluar takdir domir mustatir dari dua ini pada setiap fi'il madi. Jadi kalau antum dapat fi'il madi, domirnya mustatir, pasti huwa atau hiya. Ini kalau fi'ilnya madi. Jadi madi itu selain huwa sama hiya pasti baris. Ini bagus sekali. Kalau madi, pasti kalau domir sembunyikan, yang sembunyi adalah apa? Huwa atau hiya. Tidak mungkin yang lain. Ini faedah penting. Bagaimana kalau mudhari? Sabar. Nanti di buku setelahnya. Kan ini penulis kasih kita pelan-pelan. Yang paling mudah saja dulu. Artinya yang gini. Kalau bukan huwa sama hiya, berarti baris. Kalau bukan huwa sama hiya dan dia madi, berarti dia apa? Baris. Tahu baris tahu? Apa artinya baris? Nampak. Ada di lafaz. Ada di lafaz. Jadi hanya dua saja. Faedah berharga. Nah, kita dikasih itu. Jadi tidak akan pernah ada domir mustatir pada fi'il madi. Kecuali siapa? Huwa sama hiya. Kalau antum bertanya, dari mana saya tahu itu huwa atau hiya? Lihat lafadznya. Paham ini? Kalau pakai tak sukun, maka siapa? Hiya. Kalau tidak pakai tak sukun, huwa. Gampang sekali. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Setelah itu adalah mukhatat. Mukhatat, sketsa, gambar, bagan, yuwaddihu anwa'il fa'il, yang menjelaskan jenis fa'il ma'at tamthin, bersamaan dengan contoh, hasabama dzakarahul musannif, sesuai dengan yang disebutkan oleh penulis. Fa'il terbagi dua, dhahir, koma zaidun, koma zaidan, koma zaidun. Mudmar, domir ada muttasil, ada yang bersambung, terus ada yang mustatir. Paham ya? Itu yang disebutkan tadi. Contoh muttasil, ta'ul fa'il dorobtu, na al-fa'ilin dorobna, alif litnain doroba, waul jama'ah dorobu, nun niswah dorobna. Mustatir contohnya Zaidun doroba. Isi itu, isi titik-titiknya itu. Zaidun doroba, apa ini? Mbak penulis pancing juga ini. Hindun dorobat, apa? Isi Nabi. Nanti bingung lagi setelah pulang kampung. Apa ini? Apa dulu ini dibilang? Mau telepon tidak ada jaringan. Paham kan? Jadi isi memang titik-titiknya itu. Iya, sudah jelas ini? Selesai. Fa'il. Berikutnya insya Allah di pertemuan besok kita masuk di pembahasan naib al-fa'il. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sesuai dengan makna. Ala hasab sesuai. Ada lagi? Idza kanat
Mana idza kanat mudammatan itu? Madmumah. Maka saya heran dari mana kata ini lewat. Perasaan tidak ada pernah lewat mudammatan. Madmumatan. Jika dia di dhammah. Jadi itu sebenarnya ini antum pahami kata-kata yang lewat ya. Rofa kan marfu. Ini kan yang bikin bingung Fodoil itu. Rofa marfu. Nasab mansub. Ya kan? Nasab mansub dinasab. Ini di rofa dinasab. Nah, khafat jar majrur. Kan begitu? Jelas kan? Jazm majazum. Ini kan isim maf'ul Fudail. Sekarang kita masuk di yang pertanyaan Fudail. Fathah. Di fathah. Maftu. Ini saja yang dipahami. Fathah artinya maftu. Di fathah. Dom. Apa? Matmum. Kan begitu Fudail. Apa artinya matmum? Di doma. Dom, matmum. Doma, di doma. Itu kasr. Kasr artinya apa? Kasro. Apa artinya istilahnya? Maksur. Apa artinya maksur? Di kasro. Paham Fudail? Begitu aja beda. Sorof itu saudara. Sorof. Antum lupakan. Lupakan nih. Jadi paham kan? Berlebihan kalau dia madmum di doma. Iya kan? Di doma. Jelas ini kan? Ada lagi? Sudah tadi dorobtunna. Laki-laki banyak? Oh maksudnya bagaimana kalau campur? Oh kalau campur dorobtum saja laki-laki saja. Perempuan itu dalam bahasa Arab disembunyikan. Oh Nabil maksudnya gini. Ini ada banyak laki-laki dan perempuan. Semuanya memukul. Apa dia bilang? Dorobtum. Ditakbir dengan laki-laki. Bukan dorobtum tunna. Paham Nabil? Satu saja. Seperti di Quran, bahasanya Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa itu? Wau jamaah. Jangan bilang, wahai orang-orang beriman. Oh laki-laki itu, jangan ditengok. Yang disuruh laki-laki. Bukan, kalau campur laki-laki dan perempuan, bahasa Arab itu biasa ucapkan dengan laki-laki. Di dalamnya masuk perempuan. Paham Nabi? Karena orang Arab suka menyembunyikan perempuan. Bukan dinampakkan di luar. Alhamdulillah. Itu orang Arab Nabi. Sudah? Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.